Tepat 1 tahun sudah Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat diubah menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien COVID-19. Acara peringatan 1 tahun operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet pun digelar di halaman terbuka Tower 3. Alunan suara angklung menggema di Kompleks Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Lagu Heal the World menjadi ungkapan dari harapan pasien dan sukarelawan kesehatan yang bertugas. Penggunaan 1.500 angklung juga disebut sebagai salah satu langkah untuk membantu sesama karena dibeli dari para pengrajin angklung yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Angklung dipilih lantaran memiliki simbol kebersatuan serta dapat meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Angklung yang sore ini dimainkan, teman-teman pegang di sini, adalah tanda kebersamaan. Mudah dimainkan dan di bawah bimbingan yang tepat akan meningkatkan kekompakan dan persatuan kita. Sebagai informasi saja, angklung ini juga kita beli dari para pengrajin. Sehingga acara ini bukanlah foya-foya, bukanlah menghambur-hamburkan uang. Banyak kawan-kawan kita di luar sana juga menunggu agar ekonomi bisa bangkit kembali. Ini hanya salah satu kontribusi kecil dari kita. Angklung yang teman-teman pegang itu dibuat oleh para pengrajin yang sekarang juga susah hidup. Seremonial dipandu satu orang tenaga kesehatan yang memimpin ribuan pasien positif COVID-19 dan tenaga kesehatan agar kompak memainkan alat musik angklung. Selama acara berlangsung, semua peserta menggunakan APD lengkap dan mematuhi protokol kesehatan. Kita bisa berkumpul di sini, walaupun teman-teman kita semuanya yang ada di Tower 4, Tower 5, Tower 6, dan Tower 7. Saat ini bersama-sama kita sedang harus menjalani isolasi katakanlah, pengobatan. 1 tahun sudah ribuan pasien positif COVID-19 dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7. Mereka semua pasien tanpa gejala, bergejala ringan hingga sedang. Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mulai beroperasi pada 23 Maret 2020. Kala itu, ada 65 kasus baru COVID-19 dengan total terkonfirmasi positif 579 pasien dan jumlah meninggal dunia 49 orang. Sementara saat ini, setahun kemudian, 23 Maret 2021, ada 5.297 kasus baru. Jumlah terkonfirmasi positif hingga kini sebanyak 1.471.225 dan ada 39.865 pasien meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Sidi Permadi saat ini sudah ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta untuk informasi lebih lengkap. Cindy, ini sudah 1 tahun Wisma Atlet beroperasi. Dari sepanjang 1 tahun ini, apa saja sebenarnya kendala yang dihadapi dan untuk saat ini apa permasalahannya? Iya, Pak Kalis, tentu selama 1 tahun perjalanan beralih fungsinya Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19 sudah banyak perkembangan dan juga perubahan positif. Misalnya ketika pertama kali dioperasikan pada 1 tahun yang lalu, hanya ada 1 tower yang dibuka untuk pasien dengan banyaknya keterbatasan, baik itu mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, staf, obat-obatan, kemudian juga proses administrasi yang terus digodok, beserta juga dengan penggodokan seperti apa nantinya pengolahan limbahnya sendiri. Karena pada saat itu, pada 1 tahun yang lalu banyak keterbatasan mulai dari dokter spesialis pun pada 1 tahun yang lalu hanya ada dokter spesialis paru, obat-obatan juga terbatas, sehingga syarat bagi pasien yang mau dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini pun lebih ketat jika dibandingkan sekarang. Misalnya ada batasan rentang usia untuk dirawat, kemudian juga kondisi-kondisi tertentu. Tapi untuk evaluasi tetap dilakukan setiap harinya untuk peningkatan pelayanan bagi para pasien di sini. Saat ini ada 7 tower yang beroperasi, 3-nya digunakan untuk operasional atau dapat dikatakan sebagai kantor dan juga tempat karantina bagi tenaga kesehatan. 4-nya lagi bagi para pasien, yaitu adalah tower 4, 5, 6, dan juga 7. Kemudian untuk dokter juga jumlahnya sudah jauh lebih banyak, ada hampir 3.000 dokter kurang lebih, sehingga dapat
disiagakan 3 perawat dan 1 dokter di setiap lantainya. Dokter spesialis pun juga sudah lebih banyak, ada sekitar 200 dokter spesialis, tidak hanya spesialis paru, tapi juga ada spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, kemudian obgyn, ada anestesi, dokter anak, dan juga hingga psikiater. Komputer juga sudah disediakan setiap lantainya ini untuk memudahkan proses administrasi yang lebih terintegrasi dan juga lebih mudah. Kemudian untuk obat-obatan juga sudah lebih terpenuhi. Begitu juga untuk lab, generator, ICU atau intensive care unit juga jumlahnya sudah cukup banyak, kalau tidak salah ada atau bisa merawat hingga 30-an pasien. Kemudian untuk UGD sekitar 40-an pasien, untuk high care unit jumlahnya lebih banyak lagi. Tapi memang karena ini adalah rumah sakit darurat sehingga fasilitasnya di sini disiapkan untuk sebagai ICU ataupun juga UGD transisi. Jika kondisi pasien nantinya lebih buruk lagi, dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas-fasilitas yang permanen seperti RSPI maupun juga RSPAD. Untuk sistem rotasi juga disiapkan ini untuk mengantisipasi tenaga kesehatan yang kelelahan ataupun juga jenuh. Biasanya sekitar setiap 1 hingga 2 bulan sekali, tapi untuk posisi-posisi tertentu memungkinkan untuk bekerja lebih lama lagi. Kemudian saat ini yang diantisipasi adalah menjelang mudik lebaran. Ini yang diantisipasi, terutama mengingat peringatan 1 tahun kemarin juga sebagai peringatan 1 tahun melawan pandemi oleh setiap pihak yang kerjasama, begitu Paskalis. Sudah ada banyak perbaikan di sana-sini, tapi kalau melihat sepanjang setahun terakhir ini, sebenarnya sudah berapa total pasien yang dirawat di Wisma Atlet? Lalu untuk hari ini, bagaimana tingkat okupansinya? Ya, selama 1 tahun terakhir dari 23 Maret 2020 hingga hari ini sudah ada 75.000 yang dirawat sejauh ini dengan rincian kemudian 72.000 diantaranya sembuh, 700 dirujuk dan juga 87 orang meninggal dunia. Sementara untuk hari ini ada sekitar 2.200 pasien yang dirawat dari total kapasitas pasien yang bisa dirawat di sini sekitar 6.000 orang, atau artinya jika dihitung okupansinya sekitar 37,2%. Yang masuk untuk dirawat jumlahnya sekitar 160-an, kemudian yang keluar karena sembuh ada lebih dari 200 pasien. Ini tentu menjadi pertanda baik karena lebih banyak yang sembuh dibandingkan dengan yang dirawat. Tadi sempat disampaikan bahwa harapannya dengan berkurangnya jumlah yang masuk bukan berarti atau tidak disebabkan karena kurangnya tracing maupun juga testing oleh masyarakat itu sendiri. Dari 2.200 pasien ini memang terdiri dari pasien yang dirujuk dari puskesmas, dari rumah sakit maupun juga mandiri. Artinya ada pasien yang melakukan tes sendiri, kemudian ketika hasilnya positif mereka mendaftarkan di sini. Paling banyak dirawat adalah pasien-pasien bergejala ringan, tapi juga masih ada pasien bergejala sedang maupun juga tanpa gejala. 4 tower digunakan seluruhnya karena 2.200 pasien itu tersebar. Dan kini yang diantisipasi oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet adalah menjelang mudik lebaran disampaikan siap dengan penambahan pasien diantisipasi, tapi tentu juga ada harapan dan juga ada imbauan agar ketika nantinya mudik lebaran, masyarakat tetap dapat menerapkan 5M sehingga tidak ada lonjakan yang begitu tinggi untuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.